anything. Any support, any help, anything coming out of the goodwill. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, peperangan yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda akan reda, bos. Perdamaian pun terlihat masih jauh. Terkait hal ini, Duta Besar Ukraina pun baru-baru ini juga kembali mengharapkan bantuan dari negara kita, Indonesia, di mana salah satunya adalah bantuan militer. Namun, tidak itu saja, bos. Nah, sebenarnya bantuan seperti apa sajakah yang diharapkan oleh Ukraina dari Indonesia? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap kali ini juga datang dari PT Pindad Indonesia, di mana baru-baru ini kabarnya PT Pindad pun telah dikunjungi oleh salah satu perusahaan senjata asing. Mereka pun berencana akan menciptakan bom canggih alias bom pintar untuk jet tempur Rafale Indonesia. Nah, perusahaan asing apakah itu dan bom pintar seperti apakah yang dimaksud? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari Dubes Ukraina yang kembali mengharapkan bantuan untuk negaranya yang saat ini sedang baku hantam melawan Raski Rusia. Dikutip dari CNN Indonesia, Dubes Ukraina yaitu Mr. Vasil Hamyanin baru-baru ini pun mengungkapkan bahwa negaranya mengharapkan sejumlah bantuan yang bisa didapatkan dari Indonesia. Ia pun mengatakan bahwa pertama saya sebut itu dukungan moral. Ini soal kecaman dan akan berhasil melalui badan-badan multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Namun seperti yang Anda tahu, PBB sekarang tidak berguna, ujarnya. Karena negara agresor Rusia merupakan anggota tetap dengan hak veto dan segalanya. Nah, seperti yang kalian tahu, Rusia sendiri merupakan salah satu dari 5 negara pemegang hak veto di PBB, bos. Dengan hak veto ini, Rusia pun dapat menentukan sebuah keputusan dalam PBB. Karena dalam pasal 27, diatur bahwa semua keputusan Dewan Keamanan harus ditetapkan dengan suara setuju dari 9 anggota termasuk suara 5 anggota tetap. Artinya jika Rusia atau salah satu dari 5 anggota tetap memberikan suara kontra dalam Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu, maka keputusan pun tidak akan disetujui. Nah, terkait hal itu, menurut Dubes Ukraina, PBB pun cuma berbicara, mengutuk dan selesai begitu saja. Tidak menuai hasil yang signifikan atau bahkan tidak ada hasil. Rusia pun hanya tertawa melihat apa yang mereka katakan di Dewan Keamanan PBB, ujarnya. Kemudian selain dukungan moral, bantuan kedua yang diharapkan oleh Dubes Ukraina ini adalah dukungan militer. Dukungan militer itu ya seperti misalnya bantuan senjata, bos, ataupun bantuan pasukan militer. Ia mengatakan moral adalah pertama, kedua dukungan militer dari siapa saja yang dapat memberikan ini, ujarnya. Artinya Dubes Ukraina ini pun mengharapkan Indonesia memberi bantuan militer kepada negaranya yang saat ini sedang baku hantam melawan Rusia. Nah lo, menurut kalian apakah Indonesia mau memberikan bantuan militer kepada Ukraina? Misalnya memberangkatkan TNI ke medan perang Ukraina nih, bos. Ataupun memberikan bantuan senjata seperti SS-2 Pindad untuk Ukraina. Semoga saja jangan dulu ya, bos. Nah, kemudian selain dukungan moral dan militer, Ukraina pun juga mengharapkan bantuan kemanusiaan. Ia mengatakan, ketiga soal bantuan kemanusiaan karena Ukraina remuk redam akibat agresi Rusia. Menurut Hamyanin, setengah dari negara Ukraina pun terbakar dan banyak korban-korban yang berjatuhan. Ia mengatakan, kami tahu bahwa kami membutuhkan obat-obatan, kami butuh makanan, kami butuh pakaian, kami butuh apa saja. Semacam generator diesel untuk menyediakan listrik ke wilayah. Mungkin filter air, saya tidak tahu. Dukungan keuangan bisa jika tidak ada hal lain yang memungkinkan, ujarnya. Kemudian selain bantuan kemanusiaan, Ukraina pun juga mengharapkan bentuk dukungan semacam sanksi terhadap Rusia.
Sanksi itu pun bertujuan untuk menghentikan produksi senjata, amunisi, dan menghentikan perang. Kemudian seperti sanksi plus, apapun yang bisa membatasi kemampuan Rusia untuk mendapatkan uang, apapun tegasnya. Seperti misalnya sanksi berupa boikot barang-barang Rusia, termasuk minyak dan gas, penutupan wilayah udara untuk maskapai penerbangan Rusia, menutup pelabuhan laut untuk kapal Rusia, mengecualikan Rusia dari badan-badan internasional, kemudian juga menutup alat propaganda Rusia yang dianggap kerap menyebarkan disinformasi. Nah, itulah tadi daftar alias list bantuan-bantuan yang diharapkan Ukraina dari negara kita Indonesia, bos. Dari sekian banyak bantuan yang diharapkan Ukraina dari Indonesia, kira-kira nih bos, bantuan apa sajakah yang paling cocok diberikan kepada Ukraina? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Ingat bos, admin bukan pendukung Ukraina, admin juga bukan pendukung Rusia, admin dukung Indonesia. Oke, kemudian berita kedua yang masih cukup hangat kali ini datang dari PT Pindad yang kabar-kabarnya akan menciptakan bom pintar untuk jet tempur terbaru Indonesia, yaitu jet tempur Rafale. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, beberapa hari lalu PT Pindad pun kabarnya mendapat kunjungan dari delegasi Safran Electronic and Defense, sebuah perusahaan alutsista asal Perancis. Tak cuma main-main doang. Tujuan dari kunjungan ini pun diketahui untuk membahas lebih lanjut terkait kerjasama di bidang pembuatan bom MK82 untuk mendukung Highly Agile Modular Munition Extended Range atau HAMR Smart Bomb yang nantinya akan digunakan di jet tempur Rafale. Nah, dalam kerjasama ini, PT Pindad pun nantinya akan berperan untuk memproduksi badan dan isi bahan peledak untuk bom tersebut, bos. Sementara Safran berperan sebagai penyedia guidance kit. Adapun kerjasama lainnya yang akan dilakukan yaitu di bidang optronik, sistem kendali dan kerjasama lain yang akan digali bersama. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad yaitu Bapak Sigit P. Santosa pun menyampaikan bahwa dengan kerjasama ini, kedepannya PT Pindad pun akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mengembangkan produk Smart Guided Bomb alias bom pintar berpemandu. Mantap, mantap jos. Dengan ini kedepannya Indonesia pun bakal tak tergantung lagi dengan asing, bos. Terkait penyediaan amunisi-amunisi canggih untuk jet tempur TNI Angkatan Udara. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.